Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaring-jaring pipa, pemakaian jaring-jaring pipa bidang teknik sipil terdapat pada sistem distribusi air minum. Sistem jaringan ini merupakan bagian yang paling mahal dari satu perusahaan air minum. Oleh karena itu harus dibuat perencanaan yang teliti untuk mendapatkan sistem distribusi yang efisien. Jumlah atau debit air yang disediakan tergantung pada jumlah penduduk dan macam industri yang dilayani. Analisis jaringan pipa ini cukup rumit dan memerlukan perhitungan yang besar. Oleh karena itu, pemakaian komputer untuk analisis ini akan mengurangi kesulitan. Alat hitung kalkulator masih dapat digunakan untuk jaringan kecil, satu atau dua jaringan tertutup saja. Ada beberapa metode yang untuk menyelesaikan perhitungan sistem jaringan pipa, diantaranya adalah metode Hardy-Cross dan matrik. Dalam buku ini hanya akan dibahas metode Hardy-Cross. Nah, ini sistem jaringan air minum, contoh sederhana, bahwa debit masuk itu Q1, Q2, debit keluar Q3 dan Q4. Ini debit masuk sama dengan debit keluar. Hukum kontinuitas harus dipenuhi. Harus memenuhi hukum kontinuitas. Berarti Q1 ini, Q1 yang masuk A ini akan sama dengan QAB dan QAI. Terus di titik I, Q2 ditambah QAI atau QA itu sama dengan QIH. Jadi yang masuk ke TI itu adalah Q2 dan QAI. Masuk menuju ke TI. Kemudian yang meninggalkan TI adalah ini, QIH. Demikian juga di titik H ini yang masuk adalah QIH, yang keluar dari titik H ini adalah QHC dan QHG. Di titik G ini, G yang masuk ke titik G, inputnya adalah QHG dan QDG. Yang keluar adalah Q3 dan QGF. Nah, ini harus sama. Prinsip yang harus dipenuhi itu. Kemudian aliran keluar dari sistem biasanya dianggap terjadi pada titik-titik simpul. Metode Hardy-Cross ini dilakukan secara iteratif. Pada awal hitungan ditetapkan debit aliran melalui masing-masing pipa secara sembarang. Yang penting debit masuk sama dengan debit keluar tadi. Kemudian dihitung debit aliran di semua pipa berdasarkan nilai awal tersebut. Prosedur hitungan diulangi lagi sampai persamaan kontinuitasnya di setiap titik simpul dipenuhi, bahwa debit masuk sama dengan debit keluar. Pada jaringan pipa harus dipenuhi persamaan kontinuitas dan persamaan tenaga. Aliran di dalam pipa harus memenuhi hukum-hukum gesekan pipa untuk aliran dalam pipa tunggal, yaitu HF sama dengan 8FL per GV kuadrat di pangkat 5 G kuadrat. Ini harus memenuhi persamaan ini. Kemudian aliran masuk ke dalam tiap-tiap titik simpul harus sama dengan aliran keluar yang keluar di titik simpul, sehingga delta Q sama dengan 0. Jumlah aljabar dari kehilangan tinggi tenaga dalam satu jaringan tertutup harus sama dengan 0. Jadi sigma HF sama dengan 0. Rumus kehilangan tenaga akibat gesekan, setiap pipa dari sistem jaringan terdapat hubungan antara kehilangan tinggi tenaga dan debit. Secara umum, hubungan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk sigma HF sama dengan K kali
Q pangkat M. K itu apa? K adalah ini 8 FL per V kuadrat GD pangkat 5. Karena HF sama dengan K kali Q kuadrat. Nah, dengan M tergantung pada rumus gesekan pipa yang digunakan. Dan K tergantung pada rumus gesekan pipa. Karakteristik pipa. K itu tergantung pipa, karakteristik pipa, itu menentukan gesekannya. Pipa apa yang digunakan, pipa besi tuang atau pipa baja atau pipa beton. Sebenarnya nilai pangkat M tidak selalu konstan, kecuali bila pengaliran berada pada keadaan hidrolik kasar yang sedapat mungkin dihindari. Akan tetapi karena perbedaan kecepatan pada masing-masing pipa tidak besar, maka biasanya nilai M dianggap konstan untuk semua pipa. Sebagai contoh, untuk rumus Darcy-Wahidah HF sama dengan K kali Q kuadrat. Nah, HF K-nya adalah 8 FL per V kuadrat GD pangkat 5. Metode Hardy-Cross. Karakteristik pipa dan aliran yang masuk dan yang meninggalkan jaringan pipa diketahui. Karakteristik pipa diketahui maksudnya. Aliran masuk diketahui. Ya, aliran masuk dan yang meninggalkan. Artinya karakteristik pipa, debit masuk dan debit keluar pada titik simpul diketahui, dan akan dihitung debit pada setiap elemen dari jaringan tersebut. Jika tekanan pada seluruh jaringan juga dihitung, maka tinggi tekanan pada satu titik harus diketahui. Prosedur hitungan dengan metode Hardy-Cross adalah sebagai berikut. Pilih pembagian debit melalui tiap-tiap pipa Q0 hingga terpenuhi syarat kontinuitas. Menetapkan, memilih nilai Q0 pada masing-masing pipa, pada setiap pipa, sehingga dipenuhi syarat kontinuitas, debit masuk sama dengan debit keluar. Hitung kehilangan tinggi tenaga pada tiap-tiap pipa dengan rumus HFI sama dengan K kali Q0 kuadrat. Jaringan pipa dibagi menjadi sejumlah jaringan tertutup, sehingga tiap pipa termasuk dalam paling sedikit satu jaringan. Paling sedikit anggota satu jaring. Hitung jumlah kehilangan energi di setiap jaring, yaitu sigma HF. Jika pengaliran seimbang, maka sigma HF sama dengan 0. Hitung nilai sigma 2kg0 untuk tiap jaring. Pada tiap jaring diadakan koreksi debit delta Q agar kehilangan energi dalam jaring seimbang. Adapun koreksinya adalah delta Q-nya adalah sigma K0 kuadrat dibagi 2kq0. Debit yang telah dikoreksi yaitu Q sama dengan Q0 ditambah delta Q. Prosedur 1 sampai 6 diulangi hingga akhirnya delta Q-nya sama dengan 0. Dengan Q adalah debit sebenarnya, Q0 adalah debit yang dimisalkan, dan delta Q adalah koreksi debit. Penurunan rumus 315 adalah sebagai berikut ini. HF sama dengan K kuadrat sama dengan K0 plus delta Q. Nah, ini dikuadratkan
dihasilkan Q0 kuadrat ditambah 2 Q0 kali delta Q ditambah delta Q kuadrat. Untuk delta Q kecil, maka delta Q kuadrat sama dengan 0 atau mendekati 0. Sehingga HF sama dengan K kali Q0 kuadrat ditambah 2K Q0 delta Q. Jumlah kehilangan tenaga dalam tiap-tiap jaring adalah 0. Sigma HF ini dalam satu jaring itu sama dengan 0. Nah, sigma HF itu apa? Sigma HF adalah ini. Sigma K Q0 kuadrat ditambah delta Q kali 2 K Q0 kuadrat itu harus seimbang, berarti harus sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti ini pindah ruas, atau yang ini pindah ruas ke sana, kemudian 2 sigma 2 kaki 0 itu dipindahkan ke kanan ke seberang, perkalian menjadi pembagian. Jadi delta Q sama dengan sigma kaki 0 per 2 sigma 2 kaki 0. Nah, untuk jaringan pipa yang cukup besar, hitungan dilakukan dengan komputer, tetapi untuk jaringan kecil sebenarnya dapat digunakan kalkulator. Hitungan jaringan pipa sederhana dilakukan dengan membuat tabel untuk setiap jaring. Dalam setiap jaring tersebut jumlah aljabar kehilangan tinggi tenaga adalah 0. Dengan catatan aliran searah jarum jam ditinjau dari pusat dari jaringan, tengah-tengah jaringan, itu diberi tanda positif, sedangkan yang berlawanan diberi tanda negatif. Untuk memudahkan hitungan, dalam tiap jaringan selalu dimulai dengan aliran yang searah dan koreksi debit delta Q dihitung dengan rumus di atas. Arah koreksi harus disesuaikan dengan arah aliran. Apabila dalam satu jaring kehilangan tenaga karena aliran searah jarum jam lebih besar dari yang berlawanan jarum jam, maka arah koreksi debit adalah berlawanan jarum jam. Apabila dalam jaringan kehilangan tenaga karena aliran searah jarum jam lebih besar dari yang berlawanan, maka arah koreksi debit adalah berlawanan jarum jam. Jika suatu pipa menyusun 2 jaring, maka koreksi debit delta Q untuk pipa tersebut terdiri dari 2 arah yang diperoleh dari 2 jaring. Hasil hitungan yang benar dicapai apabila delta Q sama dengan 0. Nah, jadi sementara itu teorinya, nanti kita lanjutkan di